Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat kue fudgy brownies. Enak rasanya, coklat banget dan empuk teman-teman. Yuk kita buat ya. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Untuk takaran lengkap nanti cek di description box ya. Pertama-tama ini ada coklat batang atau coklat di sisi ya teman-teman, dark compound. Ini ada gula pasir. Kalau teman-teman punya gula kastor yang rada butiran halus itu lebih bagus lagi ya. Kemudian ada tepung terigu pro rendah. Sebenarnya sedang juga boleh teman-teman. Ini ada margarin ya. Teman-teman mau ganti butter atau mentega atau di mix juga boleh. Di sini juga ada telur sebanyak 6 butir ukuran kecil dan 1 bungkus coklat bubuk merek apa aja. Beratnya tuh 80 gram teman-teman. Yuk kita langsung buat aja ya. Yang pertama, ini margarinnya akan saya cairkan dulu ya teman-teman, tanpa dicampur dengan coklat batang seperti teman-teman bisa lihat di resep-resep biasanya ya. Ini margarinnya saya cairkan dulu, jadi panas-panas. Sambil nunggu kita potong-potong dulu coklat batangnya biar nanti mudah lelehnya ya. Ini nanti kita campurkan dengan coklat bubuk separuh dari atau seperempat juga boleh ya. Seperempat dari coklat bubuk yang kita akan pakai semua tadi itu ya. Oh ya teman-teman, gimana nih persiapannya? Sebentar lagi bulan Ramadan, puasa sebulan penuh ya. Persiapannya harus benar-benar dari hati ya. Diniatkan insya Allah keberkahan dan semua pahala-pahala di bulan yang penuh berkah itu kita dapatkan ya teman-teman ya. Oke, amin. Ini kita campurkan seperti yang saya bilang tadi ya. Kita campurkan seperempat dari coklat bubuk yang akan kita pakai. Kemudian margarin tadi yang kita sudah cairkan dalam keadaan panas ya, langsung kita tuangkan. Jadi kita harus perkirakan timingnya, waktunya ya. Jadi margarinnya tidak lama menunggu gitu. Jadi masih dalam keadaan panas baru kita siramkan si coklat dan coklat bubuk ini, coklat batang dan coklat bubuk. Kita aduk terus sampai semuanya larut lalu kita sisihkan. Kok metodenya lain ya dari biasanya? Ada juga yang ditambah dengan minyak sayur dan lain sebagainya. Nggak apa-apa teman-teman, masing-masing orang punya metode atau cara yang beda-beda. Tapi saya yakin itu sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini nanti teman-teman teksturnya itu yang kita inginkan dia nggak bantet nanti teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu telurnya, kita pecahkan semuanya 6 butir, ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi kira-kira tuh satu butirnya 45 gram aja ya. Ini nanti jadinya ada 2 loyang teman-teman, cuman ada loyang kecil ada yang besar gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu di baskom yang kering, kemudian masukkan gula pasir. Ini saya masukkan 1 butir telur dulu, kemudian dengan kecepatan rendah kita aduk, kita mixer gitu ya. Kalau pakai tangan sih lumayan teman-teman, lumayan pegel maksudnya. Kita pakai mixer aja, kemudian kita masukkan satu persatu telurnya sambil kita mixer sampai gulanya larut. Nah teman-teman, misalnya kalau nggak mau terlalu lama di mixer, sebenarnya gulanya juga bisa kita pilih gula pastor atau gula yang berbutir halus atau kita blender dikit gitu ya. Cuman ini teman-teman saya pakai yang ada aja. Nah ini setelah pengocokan selama 10 menit teman-teman, dia nggak terlalu kental berjejak seperti bikin bolu sih, enggak nih teman-teman, seperti ini aja tekstur dari adonannya ya. Jadi dia tuh tengah-tengah, nggak sampai seperti bikin bolu yang pucet gitu ya, maksudnya pucet kental
berjejak, nah itu istilahnya. Ini nggak sampai kayak gitu, 10 menit cukup ya, dengan kecepatan tinggi teman-teman. Lalu kita masukkan coklat yang sudah kita cairkan tadi, sambil kita mixer kembali sampai rata. Setelah rata, baru kita masukkan bahan-bahan kering ya. Bahan keringnya itu yaitu tadi tepung terigu dan juga apa namanya teman-teman, kok saya lupa ya. Tepung terigu dan coklat bubuk. Nah, ngelamun nih ya. Tuh, kita saring ya biar nggak ada yang bergerindil dan nanti enak waktu kita mencampurnya. Nah teman-teman, sementara kita kerja seperti ini, ovennya sudah kita panasin ya, kira-kira 10 menit, api atas bawah, suhunya 165 aja. Ini sebenarnya tergantung dari oven masing-masing. Semakin besar oven kita, suhunya tuh dia semakin kecil gitu. Kalau kebalikannya oven kita kecil, biasanya suhunya tuh tinggi gitu teman-teman ya. Oke, ini kita pakai cara aduk balik ya, jangan dikocok-kocok gitu ya, supaya nanti hasilnya cantik teman-teman. Nah, teksturnya tuh seperti ini teman-teman, dia kental ya. Dan ini pun tergantung dari coklat yang kita pakai. Ada juga yang misalnya coklat konfitur atau coklat yang yang sedikit gelap, itu biasanya dia cairnya lebih bagus ya, tingkat kecairannya. Ini kan kita rada kental nih, karena saya pakai bahan-bahan yang ada di pasaran aja. Maksudnya yang mudah didapat ya. Nanti di description box teman-teman bisa baca tuh, ada saya sebutkan juga merek-mereknya. Oke ya. Nah ini saya pakai loyang 23 kali 23 teman-teman. Kemudian saya alasi kertas roti, dioles lagi dengan margarin, baru kita masukkan adonannya, kita aduk rata ya, kita ratakan aja seperti ini. Nah terus kita pakai tusuk sate seperti ini biar udara yang terperangkap tuh bisa keluar gitu teman-teman ya. Nah, untuk topping disesuaikan selera teman-teman. Di sini saya menggunakan coklat chips dan juga kacang almond slice ya. Teman-teman, saya yakin lebih jago-jago nih dalam berkreasi ya. Oke, ini kita taburkan dulu dengan rata di atasnya. Ini masaknya tuh cepet kok teman-teman. Nah, untuk pemanggangan kue ini kita masukkan dulu di bagian bawah selama 20 menit ya teman-teman. Setelah itu nanti kita keluarkan dan ini setelah 20 menit ya teman-teman, kita keluarkan lalu kita hentakkan seperti ini untuk mendapatkan tekstur retak di atasnya gitu. Jadi nanti waktu dia matang teman-teman bisa lihat dia ada tekstur retak-retaknya gitu. Tetap shiny kok, tetap mengkilap, tetap cantik. Nah, alhamdulillah setelah kita masukkan lagi tadi teman-teman ya, itu kita panggang lagi selama 20 menit. Oke, kita sudah tes tusuk, semuanya sudah matang. Tuh, teman-teman bisa lihat kan ya, cantik ya, ada tekstur retak-retaknya juga. Nah, ini kita dinginkan sejenak, jangan panas-panas dulu kita potong ya. Lebih enak dalam keadaan dingin. Kita lepaskan dulu kertasnya. Nah, ini kita potong-potong sesuai selera aja teman-teman ya. Oh ya, ini resepnya bisa disimpan dulu untuk sajian lebaran. Taruh dalam toples, dibungkus plastik cantik, atau untuk hantaran teman-teman, saudara-saudara tercinta gitu ya. Itu juga bisa teman-teman. Nah, ini waktunya kita nyicip teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dia tetap basah ya, tapi nggak bantet-bantet banget. Terus tetap shiny, tetap kriuk di atasnya. Tuh, dia nggak, teksturnya tuh nggak seperti bolu ya, cuman dia nggak bantet juga teman-teman. Jadi enak deh. Kan ada yang kayak seperti dodol gitu ya teman-teman isinya tuh, karena mungkin nggak di mix ya.
hanya diaduk-aduk-aduk aja. Tapi itu kembali lagi tergantung selera teman-teman. Alhamdulillah ini rasanya tidak mengecewakan, recommended di recook ya teman-teman. Insya Allah keluarga semuanya suka deh ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, share, dan juga komen. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum yuk, subscribe yuk. Tekan tombol loncengnya teman-teman, biar gak ketinggalan video-video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.